Halo Pak Tera. Halo Bu Puji. Ya, Pak Tera ini namanya Tera Bajragosa. Ya. Nama yang cukup unik di telinga saya. Artinya apa sih Pak? Tera itu dari terakota, tanah liat, karena bapak saya seorang pelukis dan pengkeramik. Kalau Bajragosa itu sebenarnya bahasa Jawa Kawi, bahasa Kawi, artinya halilintar. Halilintar. Ya. Iya. Jadi arti keseluruhan. Apa ya? Tapi Ya. keren menurut saya, keren. Iya, campuran antara bahasa universal dan bahasa Jawa itu aja. Ya, oke Pak Tera. Sebelum kita mengobrol soal pergelutan Anda nih di dunia komik, ada satu hal yang bikin saya penasaran. Anda ini dikenal sebagai robot goblok ya? Oh iya. Ya, ini julukan yang aneh menurut saya gitu ya. Tapi ini di Instagram pribadi Bapak juga diceritakan itu gitu loh. Ada itu dipakai gitu loh. Bisa diceritakan Pak asal usul? Dulu awalnya sebenarnya zaman mulai beremail gitu kan, biar nggak nama asli gitu kan. Tapi juga nggak mau yang terlalu aneh gitu kan. Saya milih nama itu. Idenya sih juga sebenarnya dari komik. Saya mau bikin komik, tapi itu sebagai judul, tapi mungkin nggak pernah selesai gitu kan. Udah dipakai dulu buat email. Dan saya amankan untuk medsos-medsos gitu. Oke, iya. Bapak juga katanya ngaji tentang komik. Awal ceritanya seperti apa sih Pak, perkenalan Bapak dengan komik ini? Kalau komik ya sama seperti semua orang ya. Kata Pak Arswendo itu dosa besar kalau Pak Arswendo Atmiloto, dosa besar kalau ada orang ngaku tidak tahu komik gitu. Jadi ya kayaknya juga hampir sama dengan yang orang lain. Komik ya mungkin dari bacaan zaman kecil, mungkin sebelum SD sudah membaca komik. Kesukaannya komik apa Pak waktu itu? Waktu SD mungkin ya seperti umumnya yang ada di majalah Bubu gitu kan. Tapi kemudian terus ke Tintin, komik Eropa yang banyak waktu itu. SMP baru ke komik-komik manga sama komik-komik Amerika. Iya. Ini bagian dari berkesenian Bapak ya. Kenapa memilih komik Pak? Kalau biar kerennya tuh saya nyebutnya komik lah yang memilih saya. Oh gitu. Nggak ada yang bercanda Bu. Tapi nggak apa-apa, keren juga itu. Kalau saya memang kemudian ketika masuk isi itu memilihnya pengen belajar komik gitu. Dan untungnya di isi ada waktu saya menempuh di sana mulai ada mata kuliah komik. Sebelumnya nggak ada. Yang mengadakan Pak Asnar Zeki. Dan apa yang namanya ya, dari situ kemudian dari SMA sebenarnya saya tetap dengan komik. Benar-benar menganggap itu sebagai media yang serius untuk ditekuni begitu. Dan di SMA itu saya nemu bukunya Marcel Bonneff, komik Indonesia. Semakin senang, akhirnya memilih ke isi, dan di situ semakin luas. Ternyata komik nggak cuma kayak manga, nggak cuma kayak Marvel, tapi apapun bisa disebut sebagai komik gitu. Dan dari situ sampai sekarang dapat temen, dapat kenalan, berpameran dan macam-macam tuh ya dari jalur perkomikan begitu. Oke, tadi juga disampaikan ada beberapa jenis komik ya, mulai dari komik Amerika, Jepang, Korea, dan di Indonesia punya komik lokal kita gitu ya. Setiap komik punya karakteristik dan keunikan masing-masing. Kalau menurut Pak Tera ini, keunikan komik lokal Indonesia dibandingkan yang lain apa nih Pak? Kalau keunikannya mungkin kalau dilihat secara visual masih banyak yang nanya ya, apakah komik Indonesia seperti apa gitu ya? Apakah seperti ini, apakah seperti itu? Itu susah dijawab memang. Karena perputarannya komik-komik di dunia pun saling mempengaruhi gitu kan. Manga itu dipengaruhi oleh komik-komik harian surat kabarnya Inggris gitu kan. Tapi itu udah nggak berbekas bentuk-bentuk yang dari Inggris itu, sudah taunya emang nggak ya seperti itu, yang matanya besar gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia mau nggak mau di tahun 70-an yang dianggap komik Indonesia sebenarnya juga terinspirasi komik-komik Inggris, komik-komik roman Inggris yang 2 panel. Nah terus dari situ kalau ditanya keunikannya ya akhirnya di muatannya, bagaimana menggambarkan manusianya, bagaimana menggambarkan dunianya, settingnya, dan bagaimana kemudian cerita dijalankan atau kemudian masalah-masalah dipecahkan. Jadi emang nggak cuma bisa sekilas cuma melihat visualnya saja. Menurut Pak Tera nih, komik lokal Indonesia yang paling digemari anak-anak kita? Kalau sekarang
nanya teman-teman atau orang tua yang anaknya sudah mulai baca komik, yang banyak disebut ya komiknya Mas Fasama yang si Juki itu. Oh, Juki. Si Juki ya. Itu karena keunikannya dia ceritanya atau gambarnya? Kalau menurut saya lebih kepada kemampuannya menyebarluaskan paham. Banyak variannya, banyak terbitannya dan di display di tempat yang baik di toko buku dan itu kemudian menjadi pilihan. Sebenarnya ada komik-komik yang menurut saya kualitasnya lebih bagus ya, bukan berarti si Juki nggak bagus, tapi ada beberapa yang lebih bagus mungkin kalau dibandingkan secara kualitas dan isi dan kemampuannya membangkitkan gagasan. Cuma tidak semasif atau sepandai timnya Juki ini untuk memasarkan dan memanfaatkannya. Menurut Pak Tera nih, melihat perkembangan dunia komik di Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ini, bagaimana menurut Pak Tera? Tidak bagaimana-mana Bu. Soalnya komik itu di mana-mana ada. Yeah. Dari zaman kertas, surat kabar, semua selalu ada tempelannya komik. Medsos saja ada komiknya. Zaman HP polifonik yang masih warnanya sudah mulai berwarna tapi masih pakai apa namanya ringtone-nya masih gitu. Itu pun sudah ada tips membuat komik di HP gitu. Apalagi sekarang. Jadi menurut saya nggak ada masalah dan terbukti dengan adanya webkomik, webtoon gitu ya, kalau ada labelnya webtoon gitu. Itu kan sebenarnya merek. Itu juga nggak membunuh atau saling mematikan komik buku gitu kan. Jadi saling ya masing-masing punya ini sendiri. Ketika orang menjadi komikus, menurut Pak Tera memberi masa depan yang lebih baik? Nah, ini yang selalu ditanyakan. Tergantung komikusnya Bu Puji. Kalau tapi teman-teman untuk menjawab itu ada yang bisa hidup dari komik gitu kan. Tapi tidak banyak mungkin di Indonesia ini. Jadi mungkin bisa ditanyakan juga pertanyaan yang sama dengan penulis. Apakah bisa penulis hidup dari tulisannya gitu kan? Itu sebenarnya sama. Ininya problematikanya banyak. Tapi kalau ditanya apakah ada komikus yang hidupnya makmur, ya ada. Komikus yang masih berjuang ya ada. Tapi itu tadi macam-macam. Kalau di Indonesia sendiri komikus yang sudah sukses dan dia bisa memberikan contoh untuk menjadi komik itu bisa menjadi kaya raya, siapa? Ya tadi itu Fasama yang misalnya dia punya perusahaan, terus dulu ada Benny dan Mice, tapi kita nggak tahu sekarang bagaimana ininya gitu ya, karena tidak mengikuti, tidak dilaporkan kekayaannya begitu ya. Sedangkan teman-teman yang membuat tanpa jalur penerbit pun mereka merasa sudah bisa hidup dari situ dan dia seperti Mas Kurnia Hartawinata itu dia tidak memilih untuk bekerja yang lain. Nah, mungkin dia tidak cuma mengerjakan satu komik ya Bu ya, tapi menerima pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi berhubungan dengan dunia itu. Iya, perkembangannya sekarang fenomena mimi ya kalau ininya itu berkembang cukup pesat. Apakah itu juga termasuk komik? Gimana yang jelasinnya? Wis kayak bisa iya bisa tidak. Meme bisa komik tapi tidak selamanya meme sama dengan komik. Meme bisa menggunakan jubahnya komik tapi tidak selamanya meme itu adalah komik. Karena komik kan punya kekasannya sendiri. Iya. Artinya dia mengadopsi komik. Kalau meme menurut saya salah satunya iya, tapi tidak harus ekuivalen. Meme tidak ekuivalen dengan komik. Iya, baik Pak Tera. Ini pertanyaan saya terakhir. Apa harapan Bapak ke depan pada dunia perkomikan di Indonesia? Harapannya itu mulai banyak karya-karya panjang gitu ya, karya-karya panjang komik selayaknya novel gitu, yang memang menceritakan kisah-kisah yang ada di Indonesia. Dan itu menjadi salah satu yang khas, baik penceritaan, gaya ceritanya, termasuk kemudian gaya visualnya. Dan itu dihargai, diapresiasi dengan baik oleh pembacanya. Itu aja sih mungkin. Iya, baik Pak. Ada satu lagi ternyata pertanyaan saya. Ini adalah komik yang sempat saya baca juga ada di jalanan, robot ini ya Pak ya. Iya, dulu saya gunakan itu tokoh itu sebagai sebenarnya rahasia gitu ya. Jadi kayak alter ego untuk graffiti, untuk komik tanpa identitas saya yang asli, makanya pakai nama robot goblok itu. Tapi kemudian atas beberapa dorongan teman-teman sudah dipakai aja nggak apa,
selama tidak mengkhianati hal-hal yang lain gitu ya. Dan itu saya gunakan sampai sekarang untuk alter ego saya, untuk menunjukkan diri saya, bisa saya bersembunyi di dalamnya atau dia bersembunyi di dalam saya. Misalnya saya menceritakan kisah-kisah ini kan kayak sebenarnya terinspirasi dari barang-barang koleksi saya. Tapi saya juga tidak ingin barang koleksi itu hanya menjadi tumpukan barang, tapi juga menjadi cerita. Nah ini coba saya garap dengan gaya ini, meskipun ini cuma salah satu pilihan gaya saya. Yang tadi Bu Puji bilang tidak ada teksnya gitu kan. Jadi saya sih sebenarnya bisa berkarya dengan bentuk apa saja dengan komik ini. Ini salah satu yang kemudian bagi saya paling nyaman, dan saya tumpuk dengan kaset-kaset yang menjadi bagian dari cerita tersebut. Iya, baik, terima kasih Pak Tera. Ya, teman ngopi, demikian pojok ngopi kali ini, kita ngopi lain waktu. Terima kasih.